Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, meskipun di masa pandemi seperti ini. Jadi teman-teman harus tetap prokes, jaga kesehatan. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tips menjawab, bukannya, membagikan pertanyaan yang sering muncul di sidang skripsi. Apa aja sih? Secara umum sebetulnya ada 3 pertanyaan yang sering muncul di sidang skripsi. Nah, satu yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan sistematika skripsinya. Mulai dari apa judul saudara? Nah, ini harus paham banget nih judulnya. Karena dalam judul itu ada variabel-variabel yang nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci dari para penguji. Udah paham kan variabel-variabel? Sudah tidak usah saya ulang lagi. Kemudian yang kedua masih terkait dengan sistematika skripsi itu apa sih identifikasi masalahnya? Nah, di sidang biasanya yang dipertanyakan adalah mm, identifikasi masalah itu sendiri. Misalnya, identifikasi masalahnya bagaimana perlindungan hukum, maka penguji akan bertanya, coba jelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap bla 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 gitu. Sesuai dengan identifikasi masalahnya. Sehingga teman-teman harus sudah menyiapkan jawaban dari identifikasi masalah di skripsi teman-teman gitu. Jadi jangan hanya membuat identifikasi masalah tetapi jawabannya tidak ada. Nah, lalu nanti juga akan ada pertanyaan, apa sih objek penelitian saudara? Nah, kalau misalnya objek penelitian ini saudara masih ragu, yang mana sih objek, yang mana lokasi penelitian gitu, yang mana teorinya, nah ini pasti akan membuyarkan pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban selanjutnya gitu. Karena biasanya para penguji itu akan bertanya hal-hal yang dasar dulu gitu, seolah-olah ada prolog pertanyaan padahal nanti akan ada pertanyaan inti. Nah, jangan sampai teman-teman terjebak dan down terlebih dahulu di pertanyaan prolog padahal pertanyaan intinya belum gitu. Nah, lalu misalnya akan ada juga biasanya muncul pertanyaan, apa hasil penelitian saudara? Nah, kan bab 4 tebal tuh, kan nggak mungkin teman-teman bacakan bab 4 itu. Makanya teman-teman harus bisa menyarikan atau membuat intisari dari jawaban identifikasi masalah tadi yang merupakan hasil penelitian teman-teman gitu. Jadi jangan sampai hasil penelitian malah tidak tahu. Atau bisa aja pertanyaannya dalam narasi yang berbeda. Misalnya, apa hasil temuan saudara? Nah, kalau hasil penelitian itu bisa jadi itu jawaban plek dari identifikasi masalah. Tapi kalau hasil temuan, bisa saja teman-teman menemukan hal lain ketika melakukan penelitian. Yang hal lain itu menjadi penting untuk dikemukakan. Gitu. Dan itu adalah temuan penting saudara. Temuan penting teman-teman yang lagi bikin skripsi. Dan itu merupakan saya yang menemukan ini. Gitu. Nah itu kan keren tuh kalau seperti itu. Nah, lalu pertanyaan secara sistematis juga biasanya itu apa kesimpulan saudara? Gitu. Nah, jangan sampai kesimpulan yang disampaikan atau yang dijawab beda sama kesimpulan yang tertulis di bab 5. Nah, ini bahaya gitu. Karena kan para penguji bertanya sambil membaca kan, apa kesimpulan saudara? Kesimpulannya lain-lain gitu. Hal lain yang berbeda dengan yang ada di kesimpulan ini bahaya gitu. Jadi kesimpulan itu memang benar-benar harus sama dengan yang ada di tertulis gitu. Adapun teman-teman nanti memiliki temuan lain, nah nanti masuknya ke dalam temuan tadi. Termasuk misalnya pertanyaan apa teori saudara? Nah, ketika ditanya teori, ini harus sudah tahu teorinya yang mana, teorinya dari siapa, apa bunyinya, dan bagaimana cara menggunakan teori sebagai pisau analisis itu di dalam skripsi saudara. Nah, itu harus sudah tahu. Lalu misalnya pertanyaan sistematika selanjutnya adalah pakai metode apa saudara? Nah ini metode penelitian ini kan kadang-kadang berubah tuh. Di Sempro metode penelitiannya apa, lalu kemudian ketika sedang melakukan penelitian ternyata kayaknya nggak cocok deh pakai metode ini, jadi bisa saja berubah. Nah teman-teman harus sudah paham metode penelitiannya tuh apa gitu sebetulnya yang digunakan ketika menghasilkan hasil temuan yang sudah ada dalam skripsi tadi gitu. Nah lalu itu pertanyaan terkait sistematika. Nah, yang kedua, kadang-kadang ada dosen penguji yang bertanya masih sistematika sih sebetulnya, tapi
di luar sistematika inti gitu. Misalnya bertanya tentang eh, apa sih makna dari kata-kata mutiara ini gitu. Jangan-jangan teman-teman nggak tahu lagi pakai bahasa Inggris gaya-gayaan gitu atau pakai bahasa Jerman, tapi artinya lupa. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu biasanya kenapa memilih kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara ini atau quote ini dan apa hubungannya dengan skripsi saudara? Nah, kadang-kadang ada pertanyaan yang seperti itu. Jangan sampai teman-teman buyar yang udah dihafal di sini hanya karena tidak tahu arti dari quote yang teman-teman kopas dari internet itu. Jangan sampai seperti itu. Lalu kadang-kadang juga ada penguji yang bertanya, misalnya teman-teman di kata pengantar menulis buat seseorang yang selalu kurindukan gitu atau buat kekasih yang tadi anggap misalnya atau apalah gitu. Nah itu hati-hati karena suka ada penguji yang iseng bertanya siapa itu yang mana. Nah ini jangan sampai membuat apa ya perasaan teman-teman menjadi terpengaruh sehingga apa yang sudah dihafal semalaman ataupun selama membuat skripsi malah menjadi buyar hanya karena satu pertanyaan iseng dari penguji gitu. Jadi hindarilah hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, itu pertanyaan yang apa masih tentang sistematika tetapi kadang di luar yang sistematika inti. Lalu ada juga penguji itu biasa bertanya tentang dasar-dasar ilmu hukumnya. Ini karena saya hukum ya. Dasar-dasar dari ilmu pengetahuan tersebut misalnya kalau misalnya teman-teman konsentrasi hukum pidana gitu ya, maka dasar-dasar hukum pidana itu suka ditanyakan tuh. Misalnya 3 masalah pokok, apa itu pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, subjek tindak pidana gitu. Nah ini jangan sampai pertanyaan-pertanyaan dasar malah teman-teman tidak bisa menjawab. Wah ini bahaya banget nih gitu. Dan ini biasanya menjadi pertanyaan prolog dari para dosen penguji gitu. Atau kalau misalnya hukum perdata, apa itu perjanjian? Apa sih syarat sahnya perjanjian? Nah ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa ditanyakan dengan judul skripsi apapun gitu loh. Jadi teman-teman harus sudah siap dengan ilmu-ilmu dasar dari keilmuan teman-teman. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ada para penguji itu yang bertanya fokus pada satu hal. Yaitu misalnya fokus pada objek penelitiannya misalnya gitu. Apa objek penelitian saudara? Itu ditanya gitu sampai sejauh mana pengetahuan saudara tentang objek penelitian saudara. Ada juga yang fokus pada satu hal itu misalnya teman-teman skripsinya itu mengkaji satu putusan. Nah ada penguji yang bertanya putusan itu, dia nggak bertanya hal lain, putusan itu aja. Makanya teman-teman harus menguasai apa isi putusan tadi. Amarnya, pelakunya, korbannya siapa, kerugiannya seperti apa, penegakan hukumnya gimana, dakwaannya apa, tuntutannya apa, putusannya apa, pidananya apa, dan lain sebagainya. All about putusan tadi. Jadi jangan sampai studi kasus putusan tapi teman-teman tidak baca putusan. Wah ini bahaya. Karena suka ada dosen penguji yang fokus bertanya pada putusan tadi. Jadi fokus bertanya pada objek penelitian. Atau misalnya fokus bertanya pada satu hal yang menurut dia itu menarik dari skripsi, saudara. Dan itu biasanya sih tentang objek penelitian biasanya. Misalnya objek penelitian saudara persetubuhan atau objek penelitian saudara tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu. Maka dia bertanya tentang KDRT itu ada berapa jenis, diatur dalam undang-undang nomor berapa gitu kan dan lain sebagainya yang terkait dengan dasar-dasar dari objek penelitian tadi. Nah, ini juga teman-teman harus kuasai gitu. Nah, itu mungkin 3 pertanyaan yang sering muncul ditanyakan oleh para penguji. Yang pertama terkait sistematika skripsi, dari mulai judul sampai kesimpulan teman-teman harus sudah paham. Kemudian yang kedua terkait dasar-dasar ilmu hukum atau ilmu saudara, yang dasar-dasar akuntansi itu. Pokoknya dasar-dasar dari ilmu saudara untuk tentang skripsinya itu. Dan yang ketiga biasanya fokus pada satu hal. Dan satu hal itu biasanya tentang objek penelitian dari skripsi saudara. Oke, sampai di sini dulu tips dari saya gitu sebagai dosen penguji yang kadang-kadang ngujinya katanya sih galak tapi sebetulnya baik ya. Nah itu mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nantinya pada saat teman-teman sedang skripsi. Good luck, semoga sukses buat yang akan sidang skripsi. Semangat, mudah-mudahan diberikan nilai yang terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.